Anda masih menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, per 21 Mei 2024, ada 24 perusahaan menjual saham perdana di Bursa Efek Indonesia dengan total dana senilai 3,9 triliun rupiah. Hingga saat ini terdapat 39 perusahaan masuk dalam antrean penjualan saham di bursa. Bagaimana minat investor terhadap saham perdana di kuartal pertama ini? Sudah bergabung bersama kami Ketua Asosiasi Dana Pensiun Abdul Hadi. Selamat pagi Pak Hadi. Pak, terkait dengan banyaknya saham-saham yang baru masuk atau melantai di Bursa Efek Indonesia, bagaimana menurut Anda kinerja saham-saham di Indonesia di tahun 2024 ini dan sentimen apa yang paling menjadi perhatian Anda di tahun ini? Iya, baik secara umum ya bahwa kinerja pasar saham kita di dalam tahun 2024 ini saya bilang cukup menantang ya, bahwa memang ini siklus gitu ya, cukup menantang. Setelah tahun 2023 cukup baik gitu ya, kemudian sampai dengan pertengahan Maret 2024 juga masih baik gitu ya, investor asing masuk cukup positif gitu ya, namun sampai dengan Mei ini sedikit berbalik arah gitu ya, jadi investor asing juga mengurangi masuknya ke dalam pasar saham di dalam negeri kita gitu. Namun ini berharap bahwa situasi yang siklus aja yang kembali membaik gitu ya. Ya memang indeks saham dalam masa yang negatif gitu ya. Ini tak lepas dari beberapa sentimen gitu ya yang membuat investor lebih berhati-hati menunggu gitu ya. Dan ini harapannya bersifat temporer pasti gitu ya. Kami sebagai investor yang bersifat long term, Asosiasi Dana Pensiun ini lebih mengharapkan segera kembali berbaik dan ekonomi kembali membaik, dan termasuk juga harapan kepada pemerintahan yang baru ini segera memberikan harapan kepada kami untuk dapat investasi yang lebih baik gitu ya. Jadi tetap bahwa ini konstruktif bagi kami gitu ya, bahwa kami telah mengalokasikan cukup banyak juga di dalam pasar modal, ini sekitar 15 sampai dengan 20% bagian dari portfolio kami investasi di pasar equity gitu ya. Jadi ya meskipun masih fokus kepada beberapa saham yang big cap gitu ya, yang cukup liquid di market, namun dengan makin banyaknya nanti ya beberapa saham-saham yang melantai di IPO ini menjadikan alternatif buat kami untuk mendapatkan pilihan alternatif yang lebih banyak dan menarik lagi gitu ya. Sehingga sentimen yang negatif itu kita harapkan segera membaik gitu ya. Ini tak lepas juga dari beberapa hal yang terjadi di resiko global, geopolitical risk masih menjadi beberapa resiko yang membuat ketidakpastian ini gitu ya. Kemudian juga beberapa negara penting di dunia ini yang menjadi investor juga ke dalam negeri masih menerapkan tingkat suku bunga yang nampaknya masih tinggi dalam waktu yang cukup lama gitu ya, sehingga pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut juga membawa pengaruh kepada kita gitu ya. Intinya geopolitical risk ini kan sifatnya mungkin kita harapkan juga temporer gitu ya, dan segera kembali membaik. Nah di domestik juga kita mengharapkan policy yang lebih mendukung kepada kami sebagai investor jangka panjang, dan kami menyambut baik beberapa perusahaan yang melakukan IPO itu ya, dan dalam proses juga akan menunggu proses masuk ke IPO ini menjadi punya persiapan yang baik gitu ya, yang punya fundamental yang bagus, yang lebih mengedepankan sebuah pertumbuhan jangka panjang gitu ya. Bahwa so far kalau perusahaan-perusahaan itu punya nilai value proposisi yang jelas gitu ya, yakin bahwa ada sebuah ceruk market yang spesifik, yang loyal kepada mereka, dan ini memberikan sebuah harapan untuk kepastian kami di dalam investasi jangka panjang gitu ya. Ya meskipun kami wait and see gitu ya dalam hal beberapa saham yang itu ini, karena kami lebih bersifat kepada long term investment, yakin bahwa jika hal tersebut cukup memenuhi kriteria kami akan masuk juga pada akhirnya gitu ya. Demikian Mbak Astri ya.
Ya, tentu kondisi geopolitik diharapkan juga dinamikanya ini kembali membaik dan juga di domestik untuk perusahaan-perusahaan yang baru IPO ini diharapkan juga bisa memikirkan jangka panjang begitu ya Pak untuk bisa memberikan hasil yang terbaik bagi para investor. Lalu sampai bulan April 2024 ini kan sudah ada 22 perusahaan baru yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lalu sebetulnya bagaimana minat investor terhadap saham-saham yang baru IPO ini? Tentu kami sambut sangat baik ya, kami sangat sambut baik gitu ya, dan kami memberikan dukungan juga. Kami siap sebagai sebuah investor institusi yang pada akhirnya akan masuk juga ya, meskipun bahwa tidak semua yang melantai ke publik di tahun 2024 ini langsung bisa membukukan kinerja yang positif gitu ya, bahwa tidak banyak juga yang langsung mencatatkan kinerja yang positif. Berapa justru turun gitu ya, sekitar 10%-an. Juga tahun 2023 kemarin juga posisinya juga sama di beberapa, sekitar 25%-an dari saham yang IPO itu psikologisnya jatuh pada harga yang rendah gitu ya. Nah, sehingga meskipun itu memberikan indikasi kepada kami harus menunggu dulu saham-saham yang IPO, tapi ini cukup memberikan alternatif buat kami dia untuk sebuah investasi yang punya pilihan yang lebih banyak gitu ya. Nah, bahwa karena IPO perusahaan tadi lebih dalam skala yang kecil dan menengah yang kita lihat saat ini gitu ya, sehingga kapitalisasinya juga rendah gitu ya, bahwa dana yang diharapkan masuk juga masih dalam kisaran ratusan miliar gitu ya. Jadi kalau 22 total tadi sekitar sekian triliun ya, rata-rata sekian ratus miliar, jadi skalanya masih cukup kecil gitu ya. Dan kita mengharapkan ada sebuah perusahaan IPO yang skalanya lebih besar, lebih liquid di market ya, sehingga memberikan ketersediaan tanpa ada sebuah kejutan-kejutan yang pada saat investor mengambil untung itu membuat performanya ikut tergerak turun gitu. Sehingga bagi kami institusi yang bersifat long term ini akan punya keyakinan kalau saham-saham yang lebih liquid, lebih berskala besar itu cukup menjadi pilihan yang baik buat kami. Demikian Mbak Asri ya. Ya Pak, lalu dari sudut pandang Anda, sebetulnya apa saja sih faktor-faktor yang menjadi pertimbangan saat memutuskan berinvestasi di saham suatu perusahaan? Ya, kami long term ya, jadi kami perusahaan yang berinvestasi sifatnya long term karena jatuh temponya kewajiban kami pensiunan itu sudah pasti gitu. Ya. Sudah pasti sama pada saat kami menjadi manajemen risikonya cukup baik, artinya perusahaan itu adaptif untuk bisa bertumbuh ke depan dan mampu mengidentifikasi risiko dan beradaptasi terhadap sebuah perubahan, itu akan menjadi peluang yang baik gitu ya. Sehingga bagi kami cocok gitu ya, kami akan masuk sesuai dengan jatuh tempo kewajiban bagi kami itu ya, karena kami sudah pasti jatuh temponya kewajiban sudah pasti. Tadi kita mengharapkan sebuah saham-saham yang pada saat kami keluar, pada saat kami exit itu valuasinya cukup baik. Kami exit memang strateginya harus exit karena kami harus membayar pensiunan pada waktu yang sudah pasti. Demikian Mbak Astri. Ya, tadi juga disebutkan bahwa ini untuk pertimbangan-pertimbangan atau faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dari para investor untuk kemudian menanam saham begitu. Salah satunya adalah soal long term dan juga tadi disebutkan evaluasi yang baik begitu ya Pak. Lalu menurut Anda perusahaan seperti apa sih sebetulnya yang menarik bagi investor institusi? Sektor apa yang paling menarik? Ya, bagi kami yang tentu relasinya kepada faktor-faktor makro, faktor-faktor demografi ke depan itu mudah kami memahaminya artinya, sehingga permintaan akan jangka panjang juga kita bisa estimasi dengan baik ya, sehingga perusahaan seperti itu menjadi cocok buat kami ya.
tentu saat ini mereka harus berkinerja baik, punya equity, brand equity yang cukup kuat, yang strong gitu ya, dan value proposisinya di market itu sangat sangat jelas gitu ya. Meskipun tadi ya kalau IP-nya kecil, meskipun kecil tapi kalau punya sebuah ceruk market yang jelas, value proposisinya jelas, didukung dengan manajemen yang mampu adaptasi dalam jangka panjang, akan membuat pilihan itu cocok buat kami gitu ya. Nah, so far memang masih kami didominasi oleh sektor-sektor yang kuat saat ini, sektor finance gitu ya, utamanya di perbankan gitu ya. Sektor bank-bank yang besar masih menjadi sebuah pilihan yang kami melihat relasinya kepada faktor makro itu cukup mudah untuk dipahami, sehingga itu masih menjadi sebuah pilihan buat kami gitu ya. Dan juga sektor yang sifatnya langsung berhubungan dengan hajat hidup orang banyak atau konsumer gitu ya. Seiring dengan demografi yang naik, pasti itu akan ikut terdrive untuk ikut naik juga ya. Sektor kesehatan juga pasti menjadi sebuah concern yang orang makin concern memikirkan terhadap kesehatan, sehingga itu menjadi sektor yang ikut terdongkrak dengan faktor-faktor makro dan demografi. Termasuk juga telekomunikasi ya. Telekomunikasi juga sudah masih valuasinya sangat sangat menarik gitu ya. Volumenya juga cukup besar, dan long term juga perusahaan yang ini bisa beradaptasi dengan sebuah perkembangan teknologi, jadi juga menjadi sebuah pertimbangan buat kami untuk sektor-sektor tersebut. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang baru melantai, yang IPO, yang skalanya masih besar, tentu kami menunggu yang lebih besar skalanya. Tapi meskipun kecil, sepanjang mereka ini punya kejelasan, kejelasan produk dan long term-nya akan bertumbuh, itu juga menjadi sebuah kesempatan untuk masuk lebih awal, sehingga pada saat nanti akan menjadi lebih besar di kemudian hari ya. Juga beberapa perusahaan yang concern kepada keberlanjutan jangka panjang gitu ya, mampu untuk mengadaptasi kepada tren-tren serta lebih ramah kepada hal yang sifatnya ekonomi, sosial dan lingkungan, itu juga menjadi sebuah perusahaan yang kedepannya akan tentu akan lebih bertahan secara jangka panjang, lebih resilient terhadap perubahan-perubahan lingkungan gitu ya. Demikian Mbak Asri. Ya, sektor-sektor yang menarik para investor ini beberapa diantaranya tentu di finansial, di perbankan, dan juga tadi Anda sebutkan di telekomunikasi. Tentu kita harapkan perusahaan-perusahaan yang baru melantai di Bursa Efek, yang IPO, ini bisa kemudian bertumbuh dan tentu saja bisa melakukan manajemen long term ataupun jangka panjang. Terima kasih Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, Bapak Abdul Hadi, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak.